Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Lebih tepatnya adalah semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Mungkin kalian semua membayangkan hari akhir itu adalah hari kiamat. Hari akhir itu adalah di mana dunia akan hancur lebur. Dan kita tidak tahu mungkin setelah dunia hancur lebur itu akan seperti apa jadinya. Maka simaklah materi yang akan Pak Imam sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Nah, sekalian, sebelum masuk ke materi, masih ingat materi kita sebelumnya? Ya benar, materi sebelumnya adalah tentang ihsan atau berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada siapapun, kepada diri sendiri, kepada manusia, kepada makhluk Allah yang lain. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tadi apa? Benar, yaitu hari akhir. Ada dua kompetensi yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu tentang pengetahuannya, artinya makna dari iman kepada hari akhir itu apa. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana kita menerapkan, menunjukkan bahwa kita telah beriman kepada hari akhir itu diwujudkan dengan perilaku kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, makna atau pengertian dari iman kepada hari akhir ada yang tahu? Mungkin dari kalian ada yang pernah mempelajari tentang iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul dan sebagainya. Iman itu artinya percaya. Berarti kalau iman kepada hari akhir adalah kita percaya bahwa akan adanya hari akhir, di mana dunia ini akan hancur, dunia ini akan sirna, termasuk manusia sebagai penghuni dunia ini semua akan hilang. Dan setelah adanya hari akhir, kita harus percaya adanya hari pembalasan. Makanya pada kesempatan ini nanti kita akan pelajari tahapan-tahapan, atau kita akan mempelajari tentang periode hari akhir. Ya, yang pertama, periode hari akhir adalah Yaumul Ba'as. Sebelum kita masuk ke periode hari akhir, saya jelaskan dulu bahwa yang namanya hari akhir atau biasa kita sebut dengan kiamat, itu kita harus paham dulu ada dua kiamat itu, yaitu kiamat sughro dan kiamat kubro. Ya, kiamat sughro itu kiamat kecil. Apa itu kiamat sughro? Kiamat kecil yaitu ketika seseorang mati, ketika seseorang meninggal dunia, dan itu kita semua akan mengalami. Itu juga disebut dengan kiamat, tapi kiamat sughro atau kiamat kecil. Dan yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu kiamat besar, yaitu di mana semua manusia akan mati, semua manusia akan meninggal, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini akan meninggal, dan dunia akan hancur dan dilanjutkan atau diganti dengan hari berikutnya ataupun kehidupan di akhirat. Oke, untuk kehidupan setelah akhirat itu nanti akan ada tahapan-tahapannya. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka ketika nanti sudah datang hari akhir, maka ada yang namanya Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as itu apa? Hari kebangkitan, di mana semua manusia yang tadinya mati akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan kembali. Ini namanya Yaumul Ba'as, betul. Kemudian setelah Yaumul Ba'as ada yang namanya Yaumul Hasr. Yaumul Hasr itu hari berkumpul, di mana manusia yang tadinya sudah dibangunkan, dihidupkan kembali, akan dikumpulkan di mahsyar, padang mahsyar. Dan di sini manusia akan menuju suatu tempat yang sama secara bersama-sama. Kemudian setelah Yaumul Hasr ada yang namanya Yaumul Hisab, yaitu hari penghitungan amal. Maka ingat,
segala amal perbuatan kita semuanya akan dihisap, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti ada juga yang namanya Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu artinya, mizan itu artinya timbangan, yaitu amal baik kita akan ditimbang oleh Allah, amal jelek kita akan ditimbang oleh Allah. Berat mana antara amal baik kita dengan amal jelek kita? Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan lebih berat amal baik kita. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya ada yang namanya buku catatan. Ingat, segala perbuatan kita itu akan dibukukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam buku catatan. Siapa yang beruntung, maka dia akan menerima buku catatan itu dengan tangan kanannya. Tapi ketika kok dia menerima buku catatan dengan tangan kirinya, maka itu adalah sebuah tanda bahwa dia termasuk orang yang celaka, yaitu orang yang akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian setelah menerima buku, nanti ada yang namanya sirat atau jembatan, di mana orang yang beruntung, orang yang akan masuk surga, dia akan dengan mudahnya melewati sirat itu. Tapi bagi orang-orang yang ketika di dunia dia melaksanakan durhaka kepada Allah, maksiat, maka dia tidak akan lolos melewati sirat ini dan akhirnya jatuh ke neraka. Kemudian ada yang namanya Yaumul Jaza. Inilah Yaumul Jaza, itu hari pembalasan, betul. Kebaikan dibalas kebaikan, kejelekan dibalas dengan kejelekan. Kebaikan dibalas dengan masuk surga, kejelekan akan dibalas dengan masuk neraka. Inilah yang memotivasi kita dalam beriman kepada hari akhir. Artinya setelah kehidupan dunia masih ada kehidupan di akhirat, sehingga kita akan mempersiapkan amal baik kita selama kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Kemudian kompetensi yang kedua adalah tentang bagaimana kita menerapkan perilaku iman kepada hari akhir ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling utama dalam pembahasan ini adalah ketika kita iman kepada hari akhir, menjadikan kita yang pertama menjadi jujur, yaitu kita baik jujur dalam perkataan ataupun jujur dalam perbuatan. Ini saya minta nanti kalian untuk bisa memberikan contoh bagaimana sikap jujur kita dalam kehidupan sehari-hari, baik perkataan atau perbuatan, yang pada akhirnya itu adalah cerminan kita iman kepada hari akhir. Kemudian sikap yang kedua adalah kita bertanggung jawab. Karena kita percaya bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan di akhirat, maka kita harus berusaha menjadi manusia yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab baik terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap orang lain. Ya, contohnya banyak. Ketika kita diberi amanah oleh keluarga kita, oleh bapak ibu guru kita, maka kita laksanakan amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, sikap yang harus kita terapkan dari iman kepada hari akhir adalah kita bersikap adil. Nah, adil ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adil adalah ketika kita termasuk dalam sebuah organisasi, kita tidak boleh memilih antara satu dengan yang lain, membedakan satu dengan yang lain. Kita harus bersikap adil. Termasuk besok ketika kalian menjadi seorang pemimpin, kalian harus bisa bersikap adil terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya. Kemudian yang terakhir adalah tadi makna sudah, periode sudah, kemudian yang terakhir adalah hikmah. Ya, ketika kita mempelajari iman kepada hari akhir ini, tentunya banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingat bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan di akhirat, maka kita akan berusaha menjadi lebih taat, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua adalah menjadikan kita bergembira atau menyejukkan hati orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin yang ketika di dunia berpuasa, ketika dunia melaksanakan perintah-perintah Allah dengan segala kekuatannya, dengan segala tantangannya dan godaannya, maka berita gembira bagi orang-orang mukmin yang dapat melaksanakan perintah Allah dengan baik, menjauhi larang-larangannya, maka
dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat adalah surga. Amin Allahumma amin. Kemudian hikmah yang ketiga, kita menjadi semakin termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. Karena kita yakin bahwa kehidupan ini hanyalah sementara, masih ada kehidupan di akhirat. Maka inilah menjadikan kita menjadi termotivasi untuk lebih baik, berbuat baik dan ikhlas dalam segala perbuatan. Oke, anak-anakku, itu materi tentang hari akhir dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya harapkan kalian semua mulai berpikir, perilaku saya selama ini sudahkah layak untuk nanti di akhirat dinilai oleh Allah? Direnungkan. Maka ketika kalian sudah mulai merenungkan, tentunya akan menimbulkan sikap yang baik sehingga kalian berusaha menyiapkan yang terbaik untuk kehidupan akhirat. Oke, selamat belajar. Demikian dari Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.